Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah, Tuhan yang Maha Kuasa lagi Maha Perkasa. Allah lah yang menghidup dan mematikan manusia. Kepada Allah kita menyembah, kepada Allah kita semua akan kembali. Salawat dan salam kita sampaikan ke pangkuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi mulia, pembawa risalah Allah, rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi sekalian alam. Yang kami hormati Imam Ci Masjid Al-Falah Sigli, pengurus BKN, Bapak Imam yang mengimami kita subuh ini, Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Pada subuh yang mulia ini, izinkan kami sampaikan meneladani kelapangan dada Rasulullah, baik sebagai Rasul maupun sebagai pemimpin. Ada Nabi yang beliau hanya penyampai risalah Allah. Ada juga Nabi di samping penyampai risalah Allah, beliau juga memimpin negara. Nabi Musa misalnya di Mesir, di samping sebagai Nabi, beliau mengurus negara. Nabi Yusuf misalnya, sebelum jadi Nabi, malah beliau sudah diangkat sebagai kepala bulog di Mesir untuk mengatasi kelaparan. Nabi Sulaiman misalnya, di samping beliau Nabi, beliau juga sebagai raja, maka disebut dengan Raja Sulaiman. Nabi Muhammad SAW, beliau sebagai Nabi, beliau sebagai kepala negara. Beliau memimpin 2 periode, periode Mekah dan periode Madinah. Nah, sebenarnya 2 periode ini udah pas itu kan. Ada periode Mekah, ada periode Madinah. Dalam memimpin tentu banyak sekali beban-beban yang berat. Apakah itu di jalur sebagai penyampai risalah Allah maupun di jalur sebagai kepala negara. Maka Allah ringankan beban itu. Allah berikan kelapangan dada Rasulullah dalam memimpin. Dan inilah lalu kemudian menjadi contoh teladan bagi kita bahwa dalam hidup kita pun pernah mengalami beban-beban yang berat. Apakah itu di kantor, apakah itu di kampung, apakah itu di dalam rumah tangga, tentu beban-beban yang berat itu akan dibantu oleh Allah sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibantu oleh Allah dengan melapangkan dadanya. Kita lihat di dalam Al-Qur'an surah Al-Insyirah, atau surat ini juga sering kita sebut dengan surah Alam Nashrah. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah engkau ya Muhammad telah kami lapangkan dadamu? Ayat ini menunjukkan bahwa Allah sudah persiapkan Nabi Muhammad
dalam segala keadaan Allah bantu beliau dengan kelapangan dada dalam memimpin. Sini disebut alam nashrah laka sadrak. Bukankah engkau ya Muhammad telah kami lapangkan dadamu? Beda dengan Nabi Musa. Kalau Nabi Musa itu minta, Rabbishrahli sadri, itu meminta kepada Allah supaya dilapangkan dadanya. Itu kita lihat dalam Al-Quran surah Taha ayat 26, 27, 28. Nabi Musa itu minta, Rabbishrahli sadri, ya Allah lapangkanlah dadaku, wa yassirli amri, ya Allah mudahkanlah urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, ya Allah fasihkanlah lidahku dalam penyampaian, dalam berbicara, dalam menyampaikan risalah. Nabi Musa minta, Allah kasih. Nabi Muhammad tidak minta, lalu Allah beri. Nah, rupanya kalau minta dikasih itu biasa, tapi ada yang luar biasa, enggak minta dikasih, itu tandanya sayang. Nah, misalnya istri enggak minta, nah, itu dikasih, diajak, kita pergi umrah yuk, nah, enggak minta, itu tandanya sayang. Tapi kalau udah minta berkali-kali pergi umrah, enggak dikasih, itu enggak sayang. Dikasih itu biasanya kabdu-badu golake, baru gejuk. Tapi enggak minta. Ayo kita pergi ke Banda Aceh, salat di masjid Kecik Lumi. Itu istri pergi, itu istri senang. Keluar dari masjid Kecik Lumi, ayo kita ke toko emas Kecik Lumi. Itu istri tambah senang. Keluar dari itu masuk ke toko emas tambah senang. Enggak diminta dikasih, itu tandanya sayang. Jadi bagaimana dekatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Allah, tidak minta tapi dikasih. Dan terkenal Nabi Musa itu nabi yang paling gigih dalam meminta, paling gigih dalam berdoa. Kita kalau gigih itu akan dikabulkan. Atau kalau bahasa saya yang lain, Nabi Musa itu paling sering bawa proposal kepada Allah. Nah, kan ada orang sering bawa proposal, menyokala tak, itu pasti akan dikabulkan. Nah, ini diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad kelapangan dada. Dan juga ayat berikutnya di ayat 2, wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak, di ayat ketiga. Jadi Allah ringankan bebanmu yang memberatkan punggungmu. Jadi rupanya tanggung jawab itu diistilahkan dibebankan di punggung. Kalau ada kepala keluarga disebut tulang punggung. Nah, kalau istri itu tulang rusuk, suami itu tulang punggung. Kenapa disebut tulang punggung? Karena suami itu yang menanggung beban di dalam keluarga. Nah, maka suami punya mata hati, punya mata kaki, punya mata kepala, punya mata pencaharian. Nah, jadi suami itu banyak dia mata, ada mata pencaharian, karena dia harus menanggung beban di dalam keluarganya. Maka istri sebagai tulang rusuk jangan dijadikan tulang punggung.
beratnya beban keluarga itu nanti akan dibantu oleh Allah dalam menghidupkan dan membimbing keluarga. Bagaimana ketika baru-baru menikah, keluarga itu dalam kesulitan, lalu karena doa istri, doa keluarga, maka beban itu semakin berat. Jadi yang muda-muda kalau belum berkeluarga, berkeluargalah. Nanti sebab waktu Allah ciptakan kita ini, di dalam tubuh kita ada 360 sendi. Sendi yang paling sakit adalah sendirian. Jadi sendirian itu sakit. Maka yang belum berkeluarga, jangan takut untuk menjadi tulang punggung keluarga. Nanti nanti Allah akan ringankan beban yang diberikan kepada kita. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, apa yang membuat Rasulullah itu contoh dilapangkan dada oleh Allah, dan beliau sendiri memberikan contoh teladan kepada kita dalam kelapangan dada. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berduka, beliau meninggal istri, beliau meninggal paman yang selalu membackup Rasulullah, yang selalu menjaga keponakan yang disayanginya, yakni Abu Talib. Meninggal Khadijah binti Khuwailid, belahan jiwa Rasulullah yang selalu mendampingi dalam menyampaikan risalah Allah. Beliau dalam keadaan berduka, lalu beliau tidak keluar rumah. Suatu hari ketika beliau keluar rumah, tiba-tiba di pintu Rasulullah sudah ada duri diletakkan orang yang berkhianat kepada Rasulullah. Igap tengah musibah, ya puduk duroi ke rumah. Yang menyutanya kadang leh pupu tebiat bak babah. Bek hanurun lumau-lumau kena. Tapi harus bahasa Aceh, menyo bahasa Indonesia hanapai. Siapa taruh duri ini? Pergi kejar lembu. Nya hanapai. Menyo bahasa Indonesia. To ya puduk duronyo, ya let lumau, nya baru pas menyo bahasa Aceh. Lumau kena. Kemudian ditinak orang yang leh pupu gap tengah berduka. Tapi Rasulullah dengan beban berat, meninggal orang yang disayangi, ada yang naruh duri ini diambil dengan lapang dada. Nabi berucap, saudara-saudaraku yang mulia, hana geken, hana harum jadah enggak geken. Saudara-saudara yang mulia, dari anak orang-orang yang mulia, terus ayah pun mulia. Beginikah cara kalian bertetangga? Lalu kemudian keluar peraturan bertetangga, bahwa bertetangga itu tidak boleh saling menyakiti, tidak boleh membuang duri, membuang sampah ke halaman tetangga, tidak boleh mengalirkan air limbah, saluran ke tanah tetangga. Kalau kita punya pohon itu berbuah, dahannya satu dahan ke halaman tetangga, maka buah itu menjadi hak tetangga. Kalau ada daun itu juga menjadi hak tetangga. Yang pula tetangga tu tenaun kajak opol belah de. Jangan pula kita itu daun hak bapa. Boh baik mak boh enggak juga seperti itu. Tapi bagaimana keluar peraturan bertetangga, sampai kalau kita mau meninggikan rumah dinding itu minta izin sama tetangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rencana kamu kena baca binti Melakai Din Badron.
Kadang nak kain untuk tudung belah dia. Nak apa pak? Silakan pak, silakan. Nacik kadang-kadang orang tidak berlapang dada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu pak. Kan kamu kena pergi rumahnya. Baik gilang-gilang kaya bak tanah lun bah. Pergi je. Itu namanya enggak berlapang dada. Tapi inilah yang kemudian diajarkan oleh Rasulullah bagaimana bertetangga dengan baik, memuliakan tetangga dengan baik. Kali lain Nabi SAW pernah berhutang. Beliau berhutang kepada Yahudi di Madinah. Di depan orang ramai, Yahudinya yak tunggai hutang. Memang Yahudinya akai je, lagi akai Yahudi. Kena pemalai Rasulullah di kurung ramai. Di depan orang ramai, ya Muhammad, bayar hutangmu. Kurung ramai perayaan tu. Umar bin Khattab marah. Ya Rasul, dia telah mempermalukanmu di depan orang ramai. Kata Rasulullah, kenapa apa? Kutak je. Itu kan ada orang yang cepat emosi. Dia ada. Itu kalau Umar bin Khattab tu dia selalu bawa pedang. Umar bin Khattab itu sangat ditakuti, sangat disegani. Malah jangankan orang, setan pun takut sama Umar bin Khattab. Saya Umar lewat satu lorong, ada setan di ujung sana, kena setan, Umar kena lewat, geser oleh setan. Begitu takutnya sama Umar bin Khattab. Tapi hebatnya lagi, Umar bin Khattab beliau segan sama istrinya. Beliau itu segan sama istrinya. Jadi ada orang gagah berani tapi sama istrinya dia kalah. Dan juga yang seperti itu. Kaum muslimin sidang jamaah rahimakumullah, Rasulullah mengeluarkan uang, duit, hutang yang dipinjam kepada Yahudi ini, membayarnya di depan umum. Jadi rupanya pemimpin itu dalam kantongnya bunapeng. Jadi mendadak lagi nya tu biat dia ju. Saya teringat 2 minggu lalu ada pelepasan pawai oleh Pak Wali dan Goes. Saya hadir di Taman Sari. Kemudian saya jalan kaki keliling Taman Sari dengan Pak PJ Wali Kota, Pak Bakri Siddiq, ada asisten 3 Bapak Dr. Iskandar, kemudian ada Ustadz Dr. Muharir Ash'ari. Begitu sudah keliling, kami minum di Taman Sari Jid'ina. Tiba-tiba lewat seorang ibu marah-marah. Anak ibu mekat lun. Untuk kepegah Pak Wali baru itu pe. Pegah habai samping Pak Wali. Karena orang ni biasa je mekat ni nak. Nyo karame urang kai larang tanya. Lalu saya panggil, "Bu, pekan." "Nyan, Pak. Karena ibu mekat ibu pinah lun. Lom kena lapor Pak Wali nyo. Bak hidup le Pak Wali awaknya." "Ya, Pak Wali." "Pak, ke nan tupu Bapak." "Kenapa ke Pak Wali?" Kemudian dipindahkan barangnya. Apa yang dia jual? Cuma keripik pisang. Dia ambil 4 bungkus, ditaruh di meja kami sedang minum. "Pak, laki maaf Pak untuk Bapak bungkus. Bapak baju Pak." "Terima kasih," kata Pak Wali. Lalu Pak Wali mengeluarkan duit. Nyo ke ibu. Alhamdulillah, tengok lu berarti pemimpin itu harus ada uang dalam kantongnya. Jadi ho yang jak pemimpinnya, wate-wate tertentu harus napeng dalam kantong. Jadi, terima kasih Pak. Dia enggak menduga sedang marah-marah di sana, lalu di sini dapat duit dengan yang dia tidak sama harganya. "Pak, lon tamah lam." Kajitnya kata Pak Wali Kota. Nah, ini
pemimpin itu ada uang dalam kantongnya. Itu saya yang mau kasih contoh. Setelah dibayar oleh Rasulullah, ini hutangku, Nabi mengeluarkan uang lain. Ini aku lebihkan untukmu. Gekenlah dari Umar bin Khattab, ya Rasulullah, kenapa dikasih lebih? Dia telah mempermalukanmu di depan orang ramai, lalu dikasih lebih, mangatak ni. Kata Rasulullah, ini ongkos kasih ingat. Nah, jadi kalau berhutang bayar, kata Rasulullah. Kalau lupa, ingatkan. Kalau sudah diingatkan, nggak sanggup bayar, maafkan. Nah, misalnya kita ada berhutang sama Bang Mahdi. Bang Mahdi ini maafkan. Kecuali Bang Aceh atau Bang BSI. Nah, itu dia nggak mau bayarkan. Mungkin kalau Bang Mahdi kita maafkan. Tapi kalau Bang Aceh, Bang BSI, Bang BNI, nah itu dia nggak mau maafkan karena utangnya banyak. Nah, tapi dikatakan oleh Rasulullah, hindari berhutang. Kalau berhutang bayar. Kalau diingatkan baik bengeh-bengeh. Yo na orang hotel pinjam hutang mangat tak apa. Pinjam ni ane lun sakit, apa ubat ane. Tibulu lun bayar demi Allah, demi Allah. Mangat tak apa. Sudah selesai, sudah sehat semua. Kiban peng orang. Pempeng orang. Baru 2 bulan nak tunggu hutang. Udah marah. Kemarin janjinya sebulan, 2 bulan dikasih ingat, marah-marah. Nah, jadi ini yang diajarkan oleh Rasulullah, bagaimana kita berlapang dada. Kali lain, contoh yang ketiga, ini ayatnya nanti cuma 8 ayat, baru 3 ayat, tinggal 5 ayat lagi. Nabi pulang dari sebuah peperangan, membawa pulang harta rampasan perang. Lalu Nabi membagi. Dilikut na urang yang raya tu. Maka sini keluarlah aturan, enggak boleh suara kita melebihi dari suara Nabi. Enggak boleh suara kita melebihi dari suara imam. Enggak boleh suara kita lebih tinggi dari suara pemimpin. Enggak boleh suara kita lebih tinggi daripada suara kedua orang tua. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayana saghira. Jadi ucapkan perkataan wa qul lahuma qaulan karima. Ucapkanlah kepada mereka ucapan-ucapan yang mulia. Ini enggak. Ya Rasul, ni likut. Biasa ika hantu je. Kalau bagi-bagi beradil kan sering tu di kampung. Misalnya Pak Kecik sebagai kepala desa sedang bagi-bagi apa raskin. Hai Kecik, beradil ada itu di belakang. Mungkin Kecik akan jawab, bagi ke drawn. Tu kalau keciknya tidak berlapang dada, akan dijawab dengan emosi. Tapi apa jawab Rasulullah? Wallahi, demi Allah, kalau aku tidak berlaku adil, siapa lagi yang lebih adil daripadaku di dunia ini? Jadi Nabi Muhammad itu Nabi, kepala negara, beliau hakim agung. Kalau ada masalah-masalah yang tidak selesai, beliau bisa selesaikan kalau beliau masih hidup. Sekarang pun petunjuk-petunjuknya bisa diselesaikan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Kemudian Nabi juga sebagai ketua Mahkamah Konstitusi. Beliau yang membuat hukum. Kalau ada perubahan tentang hukum, itu tanya sama beliau. Beliau juga panglima perang. Tapi bagaimana kelapangan dadanya
dalam membagikan harta rampasan perang, beliau itu berlaku adil. Karena perbuatannya di ayat yang keempat, karena perilakunya, karena sikapnya, Allah menyatakan wa rafa'na laka dzikrak, maka kami akan angkat sebutan namamu. Urang menyoga akai, lapang dada, itu disebut orang dengan sebutan tinggi. Mangata bapaknya, ya Allah gata akai, lagi malaikat gede. Jadi diangkat sebutan nama karena kebaikannya, karena perilakunya, karena akhlaknya. Seekor gajah menjadi mahal karena ada gadingnya. Seekor harimau ditakuti, disegani karena ada belangnya. Seekor rusa menjadi indah karena ada tanduknya. Seekor burung menjadi mahal karena bagus suaranya, kicaunya. Ada burung harganya 1 miliar. Rupanya waktu lomba kontes suara burung, menang. Hadiahnya 2 miliar. Oh, nyok kamu hai cicimnya. Baru mentumung hadiah 2 miliar. Maka harga burung itu 1 miliar. Karena bagus kicaunya. Hebatnya manusia. Bukan karena belangnya, bukan karena gadingnya, bukan karena tanduknya, bukan karena pangkatnya, bukan karena jabatannya, tapi karena akhlaknya. Rasulullah menjadi hebat, menjadi mahal karena akhlaknya. Munyuhana get akhlak. Bahasa Aceh palih. Palih tak di pula. Hana agak sagai akhlak. Palih gajah patah gading. Palih rimu gadoh kuring. Palih humong dipok ateng. Palih hurung hana semayang. Palih tak je. Hana agak akai. Karena enggak salat gitu. Palih raja. Gedengau haba barang gaso. Palih rakyat. Gemuk upat. Jip-jip sago. Palih nanggro. Ima lehop rata sago. Palih hinong. Getu manyong. Watewo lako. Palih hagam. Sifat kuah. Bila ngaso. Palih yahwa. Ditampa nyakwa. Dicot uro. Kamu pakai dicot uro. Palih tak yahwanya. Ditampa nyakwa. Dicot uro. Jadi ini tidak beretika kalau bahasa Aceh itu palih. Palih itu berakibat celaka. Berakibat celaka. Menyo bahasa Minang, celakanya cilako. Cilako. Cilako rumah nak do parabuang. Cilako kampuang rumah baserak. Cilako dusana nak do bakunjuang. Cilako untuang nak do bagarak. Ini nanti jangan saya terjemahkan di sini, waktunya sikit lagi ini. Ini kalau bahasa Minang. Siapa yang sebutan nama manusia yang paling tinggi? Nabi Muhammad. Setiap hari orang berselawat kepada Nabi jutaan, malah miliaran orang menyebut namanya setiap hari. Kalau mendengar namanya disuruh berselawat. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyratan. Siapa yang berselawat kepada Nabi 1 selawat, Allah akan berselawat kepada orang itu 10 selawat. Ini tadi jam 5:05 kita menyebut nama Nabi Muhammad dalam salat. Jam 4 tadi di Papua sudah menyebut nama Allah. Di Jakarta sudah menyebut nama Allah. Jam 5 ini dah menyebut nama Allah. 1 jam lagi ke Malaysia menyebut nama Allah, menyebut nama Muhammad. 4 jam lagi terus ke Lebanon, terus ke Arab Saudi. 4 jam lagi akan subuh. Di Saudi sekarang masih jam berapa tu? Pukul 2. Mentong poh le poh put. Jadi di sana terus menyebut ada nama Allah, ada nama Nabi Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan diangkat sebutan namanya. Dan Nabi Muhammad diundang ke langit. Enggak minta.
Kalau Nabi Musa minta, saya kembali ke Nabi Musa. Ya Allah, aku ingin jumpa denganmu. Lalu Jibril turun, tanya sama Nabi Musa, untuk apa jumpa dengan Allah ya Musa? Aku mau lihat wajah Allah. Kata Nabi Musa, enggak bisa. Jangankan wajah Allah, nur Allah pun tidak bisa dilihat. Karena Nabi Musa gigih, ilun menyohana mentemung wajah nur yang jicit. Ya kalau nur jicit, kata Nabi Musa. Lalu Jibril menyampaikan kepada Allah, Nabi Musa itu ngotot, proposalnya dikasih masuk. Kalau enggak bisa lihat wajah, nur aja boleh. Kata Allah, tunggu aku di Gunung Sinai. Nabi Musa tunggu, Allah nampakkan cahayanya di balik Gunung Sinai. Nabi Musa pingsan melihat wajah Allah. Nabi Muhammad enggak minta ketemu dengan Allah, tapi Allah memperjalankan. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa barakna haulahu linuriyahu min ayatina, dan seterusnya. Al-Isra atau Bani Israel ayat 1. Enggak minta diundang ke Sidratul Muntaha. Jarak Allah dengan Nabi Muhammad antara dua busur anak panah. Nabi Muhammad enggak pingsan. Pulang dari langit, turun, ngajak umatnya naik ke langit. Aku baru turun dari langit, aku baru ketemu Tuhan, aku Isra Mi'raj. Yuk kita naik ke langit, yuk. Nah, diajak naik. Orang biasanya kalau udah naik nggak mau turun. Ada juga kalau udah naik sekali minta naik 2 kali. Ada yang minta 3 kali. Nah, ini dah naik, turun, diajak. Ya Rasulullah, bagaimana kita naik? Bagaimana kami naik? Kata Rasulullah, as-salatu mi'raj mu'minin. Salat itu naiknya ke langit roh orang mukmin. Kepala boleh di tanah. Ketika kita sujud, roh kita sedang naik kepada Allah. Allah angkat ini derajat kita di dalam sujud. Orang yang banyak sujud adalah orang yang paling dekat dengan Allah. Maka perbanyaklah doa di dalam sujud itu. Ini kehebatan Rasulullah. Kemudian ayat berikutnya, fa inna ma'al usri yusra. Dalam kesempitan ada kelapangan. Ini pernah kita alami dalam hidup. Beban berat, ada masalah, ternyata Allah selesaikan masalah itu dan disambung lagi, inna ma'al usri yusra. Dalam kesempitan ada kelapangan. Lalu Allah sebutkan, kalau itu sudah reda, beban yang kita pikul sudah ringan, fa idza faraghta fansab. Apabila telah selesai satu pekerjaan, satu masalah, kerjakan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Hindari masalah-masalah. Kalau ada masalah, diatasi masalah tanpa masalah, tanpa kepegadaian. Jadi masalah itu kita sendiri yang menyelesaikan. Kalau ada masalah pada diri kita, di dalam diri kita itu menyelesaikan masalah. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Maka kepada Tuhanmu kamu berharap. Hari ini, subuh ini, kita sudah salat sunat fajar, sudah salat subuh berjamaah, kita ikuti kegiatan ceramah, mari kita kerjakan pekerjaan berikutnya dan kita berharap kepada Allah. Kalau kita sudah mulai karena Allah, jangan kita akhiri karena manusia. Kita terus tetap berharap kepada Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kepada Allah kita berserah diri dan mohon ampun. Kepada Bapak Ibu sidang jamaah sekalian, kami mohon diperbanyak maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruh, innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.